warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dan Guru Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Sentia Windani SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMA Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi kerjasama ekonomi internasional. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak semua? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Gimana nih kesiapannya dalam belajar? Kondisinya fit? Fit. Ngantuk nggak? Enggak. Kelasnya udah bersih belum? Udah bersih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini berjalan sesuai rencana dan gak ada kendala apa-apa sampai nanti kita selesai ya. Untuk memperlancar kita dalam belajar dan untuk nanti diberikan pemahaman yang lebih, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silahkan Asir dipimpin doanya. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak masuk? Amel izin. Siapa lagi? Siapa? Rosi Alfa. Wah, si Rosi Alfa kenapa nih? Dia males apa? Apa kesiangan? Oh, kesiangan. Udah, siapa lagi? Udah hanya dua? Isan kenapa? Bisa apa, Bu? Apa lagi? Ya ampun. Mudah-mudahan yang sering alfa diberikan hidayahnya ya. Ya sebelah itu penting. Terus yang sakit semoga segera diberi kesehatan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, nah ini udah ada judulnya tentang kerjasama Ekonomi. Ada yang tahu nggak kerjasama ekonomi itu apa? Kerjasama antar Negara. Ya, sebelumnya kita lihat. Nah, jadi tadi udah diberi pembukaan bahwa kerjasama ekonomi itu atau kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama antar negara. Nah, sebelum belajar, ini kompetensi dasarnya. Jadi setelah belajar kita tuh dapat apa sih? Dapat ilmu apa sih? Yang pertama mendeskripsikan kerja sama ekonomi internasional. Lalu yang kedua, nah keterampilannya menyajikan bentuk dan manfaat kerja sama ekonomi internasional. Selanjutnya, ya indikator nanti setelah belajar kita bisa apa? Menganalisis manfaat kerjasama internasional, menganalisis dampaknya kerjasama internasional, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama internasional, menganalisis lembaga-lembaga kerjasama internasional. Nah, keterampilannya adalah menentukan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional melalui media lisan dan tulisan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan
siswa dapat menganalisis manfaat, dampak, bentuk-bentuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ini pengetahuannya yang didapatkan. Lalu setelah pengetahuan yang didapatkan, keterampilannya apa? Menentukan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu mau mengukur sejauh mana sih, sepaham apa sih kalian tentang materi kerjasama internasional. Silakan dibuka handphonenya. Ya. Jadi dijawabnya sesuai dengan pengetahuan yang kalian tahu saja. Gak harus betul semua atau gak harus nilainya itu 100. Jadi hanya sepemahaman kalian. Silakan dibuka handphonenya. Ya, linknya sudah Ibu kirimkan ya? Sudah Ibu kirimkan? Sudah? Silahkan di ketik namanya. Ya. Udah? Oh, banyak ya. Dan Ibu akan mulai. Sebelum kita ke materi, di sini Ibu ada sebuah video. Ditonton videonya secara baik-baik, gitu ya. Ada sebuah motivasi, video motivasi. Siapa tahu dengan video ini kalian bisa, oh ternyata dalam hidup atau dalam belajar itu begini, gitu ya. Lihat videonya. Jadi kesalahan paling besar bukanlah kegagalannya ya, walaupun nggak nancep satupun ke si papan tersebut, tetapi menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Padahal panah-panahnya itu nancepnya di sasaran-sasaran yang nggak pernah kita perhitungkan. Nah itu sama sesuai dengan rencana Allah, begitu biasanya. Kamu dalam belajar kalau sekali gagal, 2 kali gagal, jangan menyerah. Coba aja terus. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, kita
belajar tentang apa sih? Tadi belajarnya tentang ekonomi, kegiatan ekonomi internasional. Tapi melalui metode problem based learning. Jadi belajarnya berbasis masalah. Jadi ada masalah, nanti di dalam APD-nya ada masalah, kamu lihat masalahnya itu apa, kamu analisis gitu ya. Nah, step by stepnya itu ada 5. Yang pertama ada penyajian masalah, lalu mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, tugas ibu di sini hanya sebagai fasilitator saja, hanya membimbing saja ya. Yang berperan aktif siapa? Kamu semua, siswanya. Jadi nanti kalau mungkin ada hal yang mau ditanyakan silahkan, tapi diskusi antar teman itu lebih baik gitu ya. Nah, penyajian masalah dilihat lagi di sini ada video. Videonya kenapa tuh? Indonesia dan Singapura. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi dan hukum kedua negara dan juga menguatkan dukungan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Singapura Kamis 16 Maret 2023, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, di mana investasi Singapura ke Indonesia naik 40% dan volume perdagangan Indonesia juga naik 25%. Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan Singapura atas keketuaan Indonesia di ASEAN dan ketertarikan Singapura untuk berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara. Kerjasama pengembangan SDM di bidang teknologi informasi, dan saat ini terdapat Apple Academy dan IBM Academy di Batam. Ya. Dari kedua video tersebut, apa yang kira-kira bisa didapatkan informasinya? Apa? Apa yang bisa didapatkan? Hah? Pentingnya kerjasama antar negara. Lalu ada apa lagi? Coba. Apa lagi? China mempunyai peranan penting. Ya, Cina mempunyai peranan penting dalam apa? Ya, dalam kerjasama ekonomi internasional. Sekarang kita masuk ke lembar 3 peserta didiknya. Kita udah mulai masuk ke step yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ibu langsung bagikan saja ya ke kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Sudah ya, dibuka KPD-nya. Nanti di situ ada step by step-nya. Semuanya dilihat, tulislah nama lengkap pada tempat yang sudah disediakan. Ayo ditulis. Berarti nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Bawa nggak apanya?
video apa? Lihat di lembar ketiganya. Di situ. Ada kalau yang Indonesia dengan Inggris itu video yang pertama. Ada Indonesia dengan Inggris. Lalu yang kedua ASEAN. Video yang kedua adalah ASEAN. Dan yang ketiga adalah video tentang PBB. Ya, nanti kamu tentuin siapa yang akan berbicaranya. Di situ ada 2 pertanyaannya. Ya. Ya, boleh semuanya dibacakan oleh satu orang atau dipresentasikan oleh satu orang, atau satu kelompok 2 orang yang berbicara. Oke, sekarang kita mau ice breaking dulu. Berdiri dulu semuanya. Ya, kita cepat terus ya. Gajah? Ya. Gajah? Jadi siapa yang mau melakukan presentasi? Yang Inggris Indonesia 1 kelompok, ASEAN 1 kelompok, PBB 1 kelompok. Yang Inggris Indonesia kelompok siapa aja? Indonesia dulu. Apa hasilnya? Kalau disimak ya. Berdiri. Di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis, perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kerjasama Ekonomi Indonesia sebagai tindak lanjut dibentuknya Komite Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dari kelompok 2. Berdasarkan apa yang sudah dilihat di video sebelumnya, dapat diketahui bahwa potensi kerjasama ekonomi Indonesia ASEAN dengan nilai rupiah 4.629 triliun, kerjasama mencakup 8. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pemaparan diskusi tadi, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Ditambahkan dulu, jangan ditanyakan. Kalau ditanyakan nanti ke ibu. Ada yang mau ditambahkan nggak sama kamu? Ada nggak? Ya. Jadi kegiatan ekonomi internasional itu apa? Kerjasama yang saling menguntungkan negara. Ya apa? Kerjasama yang saling menguntungkan negara. Ya, kerjasama yang saling menguntungkan antar negara. Ada lagi nggak kerjasama ekonomi internasional? Oke, nah di sini bisa kita tonton nih kerjasama ekonomi internasional dan manfaatnya. Nah, biar lebih paham. Hai, coba kamu perhatikan, barang-barang di sekitarmu ada televisi, motor, kulkas, atau bahkan handphone dan laptop yang kamu gunakan saat ini. Apakah barang-barang tersebut dari Indonesia? Tentu tidak. Ada yang dari Jepang, Amerika, bahkan China. Dilakukan negara kita.
Indonesia menjadi negara pemasok sumber-sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara. Kamu mungkin sudah tahu, selain kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Jadi biasanya kerjasama ekonomi internasional itu terjadi karena beberapa negara itu punya sumber daya yang berbeda. Contoh, kalau di Indonesia, kira-kira sumber daya yang paling unggulannya apa? Sumber daya Alamnya kan ya? Kenapa? Kenapa kita bukan sumber daya manusianya? Kan kita belum sampai situ, walaupun dia sedang merangkak ya. Kan kita dari negara berkembang menjadi negara maju. Nah sekarang kita tukeran nih. Misalnya contoh sama Jepang tadi. Jepang punya teknologi, Indonesia punya sumber daya alam apa manusia biasanya? Tenaga kerja. Ya. Banyak kan ya yang magang ke Jepang, TKI, TKW gitu. Nah, itunya apa namanya? Timbal baliknya dari Jepang biasanya kerjasama ekonomi tadi di bidang teknologi. Kayak tadi video yang sudah kamu tonton beberapa, nah ya, sama halnya Inggris, dia timbal balik ke Indonesianya adalah teknologi di bidang agrikultural atau pertanian. Ya kita supply orang-orang yang buat belajar ke sana. Jadi, nah itu kerjasama ekonomi internasional tuh kira-kira menurut kamu lebih banyak untungnya atau ruginya? Untungnya. Untungnya ya. Jadi itu ini selanjutnya. Nah, bentuk kerjasama ekonomi internasional dua negara ya. Terus ada regional. Tadi regional apa? Satu kawasan. Subregional. Iya, bisa dua kawasan yang berbeda. Antar regional berarti lebih banyak ya, Eropa, Asia. Misalnya Asia itu kan ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, ya. Eropa juga banyak. Nah, multilateral berarti ya kawasan di semua negara di dunia. Nah, sekarang ini lembaga-lembaganya, contohnya ada yang namanya IMF, International Monetary Fund. Nah, biasa ya, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan post test. Kalau tadi pretest, karena kita sudah menjalani serangkaian kegiatan ya untuk menambah informasi pengetahuan kita dalam pembelajaran. Sekarang Ibu mau mengadakan post test. Sejauh mana sih proses pembelajaran tadi yang kita sudah lakukan itu sejauh mana gitu kamu bisa mengerti ya? Silahkan, linknya udah Ibu kirim ya? Udah masuk?
Nah, berarti bisa ya semua ya? Ngerti ya? Ya, post testnya aja keluarnya bagus semuanya. Hijau semuanya. Oke. Selanjutnya sudah post test, lalu kita refleksi. Refleksi itu apa? Kita mau mengingat yang udah kita lakukan selama 1 jam ini ngapain aja. Kita belajar apa aja? Apa aja? Tadi? Ya, tentang kerjasama ekonomi internasional. Selain kerjasama ekonomi internasional secara luas, macamnya, bentuknya ya. Terus apa lagi? Manfaatnya, organisasinya, manfaat kerjasama ekonomi internasional, organisasi yang ada di dalam kerjasama ekonomi internasional. Apa lagi? Tujuannya, betul, tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Gimana? Pengetahuannya bertambah tidak? Bertambah. Alhamdulillah, berarti pelaksanaan pembelajaran kali ini kita nyatakan berhasil. Tadi postnya aja udah bagus ya. Jadi karena sudah di akhir penghujung pembelajaran kita, ya tadi sudah refleksi kita sama-sama. Nah, nanti materi yang tadi Ibu berikan bisa kalian buka di Google Classroom masing-masing buat belajar kembali. Modulnya sudah Ibu kasih di situ, jadi bisa belajar di mana aja, kapan aja gitu ya. Dibuka. Terus